Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Reptiltopia. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Oke, udah? Belum dipencet tuh subscribe-nya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih guys. Kita mulai ke videonya ya. Sebelum di video kali ini kita bakal ngebandingin mendingan mana pelihara panana atau blue tongue skink atau leopard gecko. Jadi di video kali ini gue bakal explain semuanya karena ini dua hewan ini hewan yang sangat pemula-able ya. Jadi kita mulai ke panana dulu kali ya. Untuk panana ada beberapa lokality, ada Kei, ada Halmahera, ada Irian Jaya, ada Merauke. Nah, yang gua saranin untuk pemula, untuk lokalitinya itu prefer ke Merauke atau Halmahera. Kenapa Merauke? Nih, kalian lihat ya. Ini langsung gua ambil dari kandang. Tuh, dia jinak banget ya. Tapi balik lagi, setiap panana karakternya berbeda-beda. Tapi kalau yang gue rekomendasiin itu bisa Merauke ataupun Halmahera, kalau enggak Irian Jaya ya. Ini salah satu contoh dari Merauke. Kita contoh ambil misalnya yang Tanimbar nih ya. Ini dia masih ukuran remaja. Kita coba ambil. Kenapa gue saraninnya Merauke? Karena kalian lihat ya. Nih gue ambil yang Tanimbar nih. Tuh, lihat ya. Mau gue ambil dia lari-larian, sedangkan kalau yang Tanimbar Merauke tadi diambil sangat kalem gitu. Nah, jadi tiap lokality itu emang beda-beda karakternya. Jadi pastiin lokality yang kalian ambil itu tepat, karena kalau kalian yang maunya anteng-anteng kayak gini bisa di Merauke. Untuk kandangnya kita di sini pakai kandang terrarium, bang. Tapi kan gue nggak ada budget bang. Kalian bisa pakai container box, itu udah cukup ya. Terus di sini kita pakai lampu UVB ya. Bang, katanya panana itu nggak pakai lampu. Ya sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai lampu boleh-boleh aja, asalkan kalian jemur at least seminggu 1 sampai 2 kali. Kalau di sini kita pakai lampu UVB. Lagian juga kita kasih display yang bagus karena ini kan toko gitu ya. Jadi kalau kalian nggak ada budget, kalian bisa pakai kotak kontainer. Terus alasnya pakai apa? Kita di sini alasnya pakai koko khas dari Reptiltopia. Ini udah steril, pasti bersih ya. Kalau nggak mau pakai koko khas gimana? Bisa pakai forest bark. Kalau nggak bisa juga pakai koran, bisa juga pakai karpet ya. Cuma di sini kita pakai koko khas. Kenapa pakai koko khas? Jujur untuk pupnya panana, tainya panana itu rada bau ya. Jadi kalau pakai koko khas ini enaknya dia nyerap bau ya. Kalau kalian pakai koran itu pasti bau banget. Jadi di sini gue pakai koko khas ya. Untuk kandangnya kita kasih tempat minum yang gede buat dia berendam juga. Jujur pernah lihat panana berendam gak bang? Jarang sekali, tapi ya nggak masalah, kita kasih water dish yang rada gedean untuk dia bisa berendam, untuk dia bisa minum begitu. Jadi air itu penting banget. Nah selanjutnya makanannya, untuk panana kasih makannya gimana? Panana makan seminggu 2-3 kali aja. Kita kasih makan omnivora, jadi kita kasih buah iya, daging-dagingan iya, pisang iya, pokoknya semua kita kasih. Kita juga kasih kalsium ini di makanannya at least seminggu sekali untuk pas dia makan. Jadi jangan lupa sebelum kasih makan hewan kalian kasih juga kalsium, karena itu penting banget untuk pertumbuhannya, apalagi kalau dia masih kecil ya. Untuk yang seukuran ini sudah maksimal, ini udah nggak bisa gede. Jadi kalau kalian nggak mau kadal yang gede-gede banget, ini 50-60 cm, ini udah maksimal untuk dari ukuran panana, tidak bisa gede lagi. Jadi kalau kalian cari kadal yang tidak bisa gede ya seperti ini ya. Ini ukurannya umurnya sekitar 1 tahunan, kita ke umur yang sekitar 3 bulanan ya. Di sini kita punya panana asantik, ini dari Halmahera, karena setahu gua untuk Halmahera itu asantik itu cuma ada dari Halmahera ya. Ini kulitnya dari panana, dia lagi mau ganti kulit tuh ya. Ganti kulitnya itu berapa kali bang? Sebenarnya tergantung dari panana kalian ya. Semakin sering dia ganti kulit itu artinya semakin dia besar. Jadi jangan panik kalau panananya ganti kulit, karena itu menandakan panana kalian atau hewan kalian itu sehat ya. Ini yang untuk yang asantik yang dari Halmahera. Kita kasih lihat di sini kita punya Tanimbar, tapi Tanimbarnya unik. Biasa Tanimbar itu warnanya gold, tapi kita punya Tanimbar yang hitam. Nah, karakter Tanimbar tuh kayak gini guys. Ya, jadi kalau pemula mau piara Tanimbar ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuma ngeri-ngeri aja sih tuh. Ya, ini Tanimbar. Gemuk banget, semok banget. Jadi kalau kalian beli hewan di Reptiltopia udah pasti montok, udah pasti semok ya. Tuh. Ya, Tanimbar blue tongue skink. Ini Tanimbar. Tuh. Kandangnya kita semua sama isinya, pakai koko khas, tempat minum, tempat makan, that's it. Gitu. Nah, selanjutnya kita punya panana lagi di sini.
lokalitinya ini, nah ini tanimbar yang biasa guys. Tuh lihat ya, walaupun dia udah gede, dia tetap jampi, nggak sekalem panana-panana lainnya tuh. Karakter tetap jampi, tuh lihat ya. Nah ini tanimbar untuk yang biasanya warnanya kayak gini, jadi beda banget kalau kalian compare sama yang tadi ya. Nah untuk panana atau blue tangsing itu rata-rata dari Indonesia, tapi ada gak sih bang yang dari luar Indonesia? Ada ya, namanya ada panana northern, ada panana eastern ya. Jadi kalian bisa lihat nih foto-fotonya keren banget. Bahkan ada juga yang melanistik, ada juga yang warnanya putih semua, pokoknya macam-macam. Tapi mostly rata-rata panana dari Indonesia, tapi yang dari luar Indonesia juga ada. Oke, karena kita sudah membahas panana, ya sekarang kita ngebahas leopard gecko atau gecko yang bisa dipiara. Jadi kalau panana udah kita ulas semua, kita bandingin lagi sama leopard gecko. Ya, untuk leopard gecko di sini kita juga ada berbagai macam-macam morph, ya berbagai macam-macam jenis. Kalau leopard gecko itu kalian bisa lihat ada yang blizzard, ada yang super snow, ada yang black knight, pokoknya macam-macam. Ya, ini untuk leopard gecko yang di kita ini bukan kandang asli mereka ya guys. Ini display stock ya. Jadi kalau emang udah di stokin, ini kita nanti tinggal foto-fotoin, tinggal kita update ke customer, tinggal kita kirim. Karena kalau kandangnya semua gede nggak muat di situ. Tapi tetap tenang aja, ini kandangnya dia masih bisa berjalan-jalan dengan luas tuh. Walaupun dia udah gede juga dia masih bisa bergerak dengan luas. Jadi ini bukannya penyiksaan binatang, tapi ya emang kayak gini gitu. Ibarat kalau kalian ke mall lihat jualan hamsternya kan di kandang ramean ya, kayak gitulah istilahnya. Tapi leopard gecko nggak bisa ramean. Nah untuk leopard gecko sendiri asalnya dari Timur Tengah seperti India, Iran dan Pakistan, tapi mostly dari keluarga Pakistan. Untuk leopard gecko yang gue maksud ini Eubleparis macularius, karena sebenarnya Eubleparis sendiri itu ada lumayan banyak subspesiesnya guys. Ada Eubleparis angremanyu, itu leopard gecko yang bisa gede, dan Eubleparis hardwicki, pokoknya macam-macam. Tapi yang kita bahas di sini adalah Eubleparis macularius alias common leopard gecko yang banyak banget orang piara. Apalagi pemula yang nonton ini pasti kepo nih tentang panci motor ini, bukan tentang leopard gecko-nya ya. Jadi untuk jenis-jenisnya tadi udah gue kasih tahu, tergantung kalian sukanya yang mana. Kalau kalian nanya abang sukanya yang mana, semuanya gue suka ya. Untuk kandangnya gimana? Sebenarnya kandangnya kalian bisa pakai box donut atau kotak apapun yang ada di rumah kalian, yang pasti mama kalian punya ya. Kalian bisa ambil, terus kalau papa kalian ngerokok, kalian bisa bolongin dulu kotaknya ya. Bang, kalau papa aku nggak ngerokok gimana? Kamu bisa beli solder fotonya kayak gini, itu kalian bisa beli di toko bangunan terdekat, terus kalian bolong-bolongin ya. Bang, tapi aduh jelek banget, masa pakai kotak donat? Ada juga guys, ada namanya gex, ada faunarium, ada breeding box, pokoknya macam-macam lah. Kandang-kandangnya bisa kalian variasiin. Nah, untuk alasnya sendiri leopard gecko bisa pakai dolomit. Dolomit kalau nggak bisa pakai tisu, kalau nggak bisa pakai kertas. Di sini kita lagi pakai kertas, tapi ini yang kita masukin di sini African Vettel ya, bukan leopard gecko ya. Ini kalian bisa pakai kertas, ya kertas kayak gini, kertas biasa aja. Terus kalian juga bisa kasih water dish atau wadah dia minum, begitu. Ya, karena leopard gecko itu sebenarnya butuh lembab, tapi dia juga butuh panas, tapi nggak perlu dijemur. Jadi gimana ya, leopard gecko di suhu ruangan biasa bisa, tapi asal ada tempat minumnya ya. Untuk leopard gecko sendiri tidak perlu lampu UVB, tidak perlu lampu UVA, tidak perlu dijemur sama sekali. Jadi jangan pernah menjemur leopard gecko kalian ya. Untuk handle-nya gimana bang? Nah, kita coba handle satu leopard gecko ya. Untuk leopard gecko sebenarnya kalau gue sendiri, gue lebih pede pegang yang gede kayak panana. Karena kalau leopard gecko tuh menurut gue kecil, jadi kurang enak aja dipegang, kurang pewe. Kalau panana tadi kan gede tuh, enak di tangan. Kalau leopard gecko tuh kecil gitu loh, kayak kurang enak di tangan menurut gue. Ya, tapi balik lagi tergantung kalian. Kalau kalian sukanya cicak warna-warni yang nggak bisa gede, ini ya, karena ini udah ukuran maksimal, tidak bisa gede lagi ya. Ini yang gue pegang ini umurnya sudah 2 tahunan ya, tidak bisa besar lagi. Kalau yang kecilnya kayak gimana bang gecko bang? Nih kita kasih lihat contoh yang umurnya 3 bulanan, dia masih sekecil ini tuh. Menurut gue rada tricky kalau untuk di handle ya. Jadi mending kalian, kalau ya tergantung sih, kalau kalian sukanya gecko ya bisa ini, kalau kalian nggak suka gecko ya bisa panana gitu. Ini untuk yang umur 3 bulanan ya. Untuk cara piaranya, makannya kita jelasin. Nah, untuk gecko sendiri mereka makannya jangkrik, ulat Hongkong, kecoa dubia, ulat Jerman, tapi tergantung lagi ukuran gecko kalian bisa berapa. Nah, sebelum kalian kasih makan, kalian kasih dulu reptil load. Reptil load ini adalah reptil gut load. Jadi gimana ceritanya? Sebelum kalian kasih makan, misalnya kalian kasih makan pagi,
Ya, malamnya sebelum kalian tidur, kalian kasih dulu ini, kalian taburin di kandang jangkrik kalian. Jadi biar jangkriknya tuh makan si reptilot ini. Kalau misalnya kalian mau kasih makannya malam, berarti kalian kasih paginya dulu ke jangkrik atau serangga apapun yang mau kalian kasih. Nah, gimana itu buat apa bang? Fungsinya apa bang? Nah, kita jelasin dulu. Nah, itu fungsinya apa bang? Jadi ibarat jangkrik atau serangganya itu sebagai kapsul kosong ya. Jadi kapsul kosongnya kalian isi dengan reptilot ini biar gecko kalian tuh gendut, gemoy, bernutrisi, sehat seperti ini. Jadi wajib banget, penting banget. Jadi jangan sampai kalian nggak kasih gutlot ya, biar gecko kalian tetap sehat ya. Bang, terus kalau udah dikasih gutlot, jangkriknya langsung dikasih? Enggak, ada lagi namanya itu Reptical Pro, Repticalcium Pro dari Reptiltopia juga. Ini kalian bisa pakai seminggu sekali, tapi kalau yang untuk gutlot ini tiap dipakai, tiap dikasih ya. Kalau kalsium cukup seminggu sekali aja. Lagian gecko juga makannya cuma seminggu 2-3 kali aja, jadi nggak perlu sering-sering dikasih makan. Begitu untuk water disknya pakai air mineral aja, air minum kalian. Terus kalau cara bersihin kandangnya, kalau ada pupnya tinggal kalian ganti aja kertas, atau kalau kalian pakai dolomit pasirnya tinggal diserok gitu ya. Ini bukan leopard gecko sih, kalau ini African Fatal Gecko gitu. Nanti mungkin di next videonya kita akan bahas lagi leopard gecko versus African Fatal Gecko ya. Mendingan yang mana nanti akan kita bahas. Cuman kayaknya kalau untuk Panana versus leopard gecko-nya udah cukup jelas kali ya, dari A sampai Z itu udah gue jabarin semua. Oh iya, untuk harganya nih, sorry ke skip. Tadi untuk Panana yang paling murah itu sekitar 400.000 sampai puluhan juta pun ada. Kalau leopard gecko kita jual juga dari yang 99.000 ya. Jadi kalau kalian berminat mau beli produk-produknya, kalian cek ke link di deskripsi kita. Itu ada sosial media kita, bisa kalian datengin ya. Jadi segitu saja. Kira-kira nextnya kita bikin video apa lagi, komen di bawah. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian, jangan lupa subscribe. Bye bye guys, makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa klik subscribe. Buat kalian yang belum nonton video-video kita yang lain, silahkan nonton. Oke, terima kasih guys, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.